Musim baru, musim Spring 2022, dan gue lihat di musim anime Spring 2022 ini kayaknya bakal seru deh. Apalagi ada anime kayak Kaguya-sama, terus ada Tate no Yusha. Tapi kayak biasa gue gak akan ngomongin itu, karena biasanya di musim baru kayak gini gue bakal ngomongin beberapa anime baru yang gue tonton, dan gue akan ngasih first impression gue. Gue udah milih sekitar 5 anime baru yang kira-kira worth it buat kalian tonton. Oke, kita mulai videonya. Gue pengamat anime dan hari ini gue akan ngomongin 5 anime baru yang wajib kalian tonton di musim ini. Gue akan mulai dengan ngomongin anime yang sempet trending di mana-mana. Dan anime ini judulnya Spy X Family. Anime ini nyeritain seorang mata-mata yang dikenal dengan nama Twilight atau Senja. Dan dia ini bekerja jadi mata-mata buat ngejaga perdamaian dunia. Suatu ketika, dia dapat misi buat selidikin seorang politikus dengan cara nyusup ke sekolah anaknya. Nah, bagian paling susah dari misinya dia ini adalah dia harus nikah, dia harus punya anak. Pokoknya dia harus nyamar jadi bapak-bapak biasa lah. Akhirnya si Senja ini ngadopsi seorang anak yang namanya Anya buat ngejalanin misinya dia itu. Gue prediksi anime ini kayaknya bakalan jadi anime terbaik deh di season ini. Dan mungkin juga anime ini bakalan jadi salah satu yang terbaik di tahun ini. Soalnya dari episode satunya aja gue udah ngerasa kalau anime ini tuh seru banget. Gak butuh waktu lama buat gue untuk tertarik sama anime ini, tertarik sama ceritanya. Lihat gimana kehidupan mata-mata itu bener-bener seru banget buat ditonton. Berasanya kayak nonton film-film action. Tapi anime ini tuh bukan cuman sekedar nyeritain kehidupan mata-mata aja. Tadi kan gue bilang kalau si Twilight ini atau si Senja ini mau gak mau harus adaptasi seorang anak ya buat ngejalanin misinya dia. Gara-gara itu kita bisa ngelihat gimana interaksinya dia sama anak adopsinya, gimana lucunya seorang mata-mata yang biasanya ngadepin musuh, kali ini dia harus ngadepin anak kecil. Dan ngurus anak itu kan gak gampang ya, apalagi kalau anaknya rewel. Jadi buat gue berasanya nonton anime ini tuh kayak ada actionnya, tapi juga ada kekeluargaannya. Ada momen epicnya, tapi juga ada momen harmonisnya. Gue tadinya ngira kalau main karakter di anime ini, si Senja, itu kayak dingin gitu ke orang lain, apalagi ke anak kecil. Soalnya mata-mata itu kan kalau menurut gue orangnya tertutup ya, karena pastinya mereka gak mau identitas mereka terbongkar. Nah ternyata dugaan gue salah, soalnya si Senja ini punya hati nurani dan rasa keadilan yang tinggi. Walaupun dia adopsi si Anya ini cuma buat misinya dia aja, atau bisa dibilang cuma buat penyamarannya dia, tapi kelihatan kalau dia ini sebenarnya peduli sama anak adopsinya ini. Dia juga ngelindungin layaknya anak kandungnya sendiri. Dan yang ngebuat gue makin kagum sama dia adalah gimana masa lalunya dia yang tragis itu justru dijadiin alasan sama dia buat nyiptain masa depan yang lebih baik lagi, terutama buat anak-anak kecil. Intinya anime ini wajib banget lah buat kalian tonton. Apalagi anime ini tuh diproduksi sama Wit Studio, yang mana anime keluaran studio ini kan gak pernah ngecewain. Anime kedua yang mau gue omongin adalah anime yang wajib banget ditonton kalian yang suka sepak bola. Dan anime itu judulnya Aoashi. Anime ini nyeritain seorang anak SMP yang namanya Ashito Aoi. Dia ini adalah seorang pemain muda yang sebenarnya jago banget. Cuman sayangnya dia ini emosian. Nah, suatu ketika dia ketemu sama mas-mas muda dan ternyata mas-mas itu adalah mantan pemain bola yang terkenal di masanya dia. Dan singkat cerita, mas-mas itu nawarin Aoi supaya ikut seleksi di Tokyo. Jujur gue seneng banget ada anime ini. Karena selain nonton anime, gue itu juga suka nonton bola. Makanya pas gue tahu kalau musim ini ada anime yang nyeritain sepak bola, gue tuh excited banget. Soalnya gue gak terlalu sering sih nemuin anime bola yang bagus. Paling mentok-mentok ya Tsubasa, atau Days, atau Giant Killing.
Kalau untuk anime ini dilihat dari episode satunya nggak terlalu banyak sih yang bisa gue omongin. Episode satunya itu lebih ke episode perkenalan. Kita bisa ngelihat gimana main karakternya itu benar-benar suka banget sama sepak bola. Kita tahu gimana jagonya dia di lapangan. Terus kita juga bisa ngelihat kalau dia ini punya pengaruh yang positif di timnya dia. Kedepannya kalau menurut gue, si Aoi ini akan berkembang jadi pemain bola yang lebih baik lagi. Dan mungkin aja nantinya dia jadi pemain bola yang dikenal banyak orang. Nggak tahu kenapa di kepala gue waktu gue nonton anime ini, gue keinget beberapa pemain bola, khususnya pemain muda kayak Marcus Rashford atau Alexander Arnold. Karena mereka ini juga awalnya bukan siapa-siapa kan. Tapi gara-gara mereka punya bakat, mereka juga kerja keras, akhirnya mereka jadi pemain bola kayak sekarang ini. Dan mungkin aja anime ini bakal nyeritain kayak gitu. Soalnya si Aoi ini kalau gue lihat dia punya bakat dan dia kerja keras juga. Intinya kalau kalian suka anime sport atau suka nonton bola, anime ini gue rekomen banget buat kalian. Anime selanjutnya yang mau gue omongin adalah anime yang agak berat. Anime yang mungkin bisa dibilang agak edgy ya. Dan anime itu judulnya Tomodachi Game. Anime ini nyeritain Yuichi Katagiri, di mana dia adalah murid SMA yang berteman dekat dengan 4 orang lainnya. Dan suatu ketika mereka berlima dapat surat misterius dan mereka kumpul di sekolah. Gak lama kemudian mereka diserang sama orang misterius dan dibikin gak sadarkan diri. Dan begitu mereka berlima sadar, mereka ada di semacam ruangan putih misterius, di mana di situ ada karakter kartun yang namanya Manabukun. Dan ternyata salah satu dari mereka punya utang sebesar 20 juta dan ngejebak mereka semua untuk ikut semacam permainan buat kelunasin utangnya itu. Intinya anime ini mirip-mirip lah kayak Danganronpa atau Osama Game. Tipikal anime death game di mana sekumpulan karakternya itu dikumpulin di suatu ruangan terus disuruh main permainan gitulah. Gue yakin kalian juga pasti tahu lah tipikal anime kayak gini. Sebenarnya kalau untuk anime ini gue bisa rekomen. Cuman gue paham sih kalau ada beberapa orang yang gak suka sama tipikal anime kayak gini. Kalau buat gue sendiri, karena gue suka anime death game, gue suka anime survival game kayak gini, ya gue sih fine-fine aja. Karena gue udah lumayan sering nonton anime atau baca manga yang ceritanya mirip-mirip kayak gini, gue bisa nebak nih, kira-kira kedepannya kayak gimana. Prediksi gue mungkin kedepannya bakal ada yang mati, bakal ada yang berkhianat, dan yang paling penting karakter utamanya pasti jadi edgy. Nah kan bener, baru juga episode 1. Tapi menurut gue menarik sih ngelihat gimana pertemanan mereka berlima itu bener-bener diuji ke depannya. Bisa jadi ke depannya mereka gak saling percaya, atau mungkin pertemanan mereka juga bakalan pecah. Tapi yang jelas kalau udah di situasi kayak gitu, ya pastinya susah sih buat percaya ke siapapun. Kalau menurut gue kayaknya anime ini bakalan bagus sih. Soalnya gue sempat lihat kalau anime ini tuh adaptasi dari manga. Dan manganya itu ratingnya lumayan tinggi di My Anime List. Jadinya selama adaptasi animenya gak ngecewain, gue rasa kita bakal ngelihat salah satu anime death game yang ceritanya tuh bakal bagus banget. Selanjutnya anime yang mau gue omongin adalah anime santai atau anime kalem yang judulnya itu Aharen-san wa Hakarenai. Anime ini nyeritain Reina Aharen, murid SMA yang mungil dan bisa dibilang kalau dia ini agak unik. Soalnya dia ini gak bisa jaga jarak sama orang lain dan selalu nempel-nempel. Untungnya teman sebelahnya dia yang namanya Raido itu gak masalah dengan sifatnya dia yang random itu. Malah mereka berdua akhirnya jadi teman dekat. Anime ini tuh tipikal anime slice of life, anime komedi. Jadi kayak yang gue bilang tadi, kalau anime ini tuh tipikal anime kalem. Anime yang cocok ditonton setelah kalian ngejalanin hari yang berat. Anime ringan yang gak perlu mikir dan tinggal nonton aja. Untuk anime komedi, gue sih gak bilang kalau anime ini lucu banget. Tapi setidaknya bisa jadi tontonan santai lah buat gue. Kalau ngomongin anime komedi kayak gini, pastinya gak jauh dari chemistry antar karakternya. Dan menurut gue itu lucu sih, karena kita bisa ngelihat dua karakter yang sebenarnya itu kontradiktif.
Itu aja sih dari anime ini. Pokoknya kalau kalian lagi nyari anime yang santai, anime ini bisa kalian tonton deh. Anime terakhir yang mau gue omongin adalah anime yang judulnya itu Kawaii Dake Janai Shikimori-san. Anime ini nyeritain Izumi dimana dia ini punya pacar yang cantik, terus juga imut banget yang namanya itu Shikimori. Nah ternyata Shikimori ini nggak cuman cantik aja, dia juga kuat, selalu ngelindungin Izumi juga. Karena si Izumi ini nggak tahu kenapa selalu apes dan kena sial terus. Dan anime ini nyeritain keseharian mereka berdua, terus juga kebucinan mereka berdua. Setelah ngelihat episode satunya, gue harus bilang kalau anime ini adalah anime terimut yang udah gue tonton di musim ini deh. Karena sepanjang episode satunya, reaksi gue tuh cuman senyum-senyum sendiri kayak orang gak jelas. Lu pernah gak sih senyum-senyum sendiri gara-gara ngelihat film atau video di YouTube yang bikin baper? Reaksi gue waktu nonton anime ini ya kayak gitu. Karena ngelihat mereka berdua saling bucin satu sama lain itu bener-bener banget deh. Nonton anime ini tuh berasanya kayak nonton anime Tonikaku Kawaii tapi versi anak sekolahan. Terus juga ngomongin anime ini pastinya gak lepas dari karakter ceweknya yaitu si Shikimori. Kalau Kitagawa Marin adalah waifu di musim winter 2022, kayaknya di musim spring 2022 ini Shikimori yang jadi waifu sejuta umat. Karena emang dia imut banget sih. Terus yang gue suka adalah walaupun dia ini digambarin kuat banget dan bisa ngelindungin pacarnya, kadang tuh ada momen dimana Shikimori ini bisa salting gara-gara kelakuan atau omongan dari Izumi ke dia. Ya pokoknya dia ini tipikal karakter yang waifuable lah. Selain gue bisa ngelihat gimana bucinnya mereka berdua, yang gue suka dari anime ini adalah dimana anime ini tuh gak cuma nyeritain mereka berdua aja. Anime ini juga nyeritain gimana pertemanan antar karakternya, dimana ada beberapa scene yang nunjukin akrabnya mereka semua, gimana kocaknya interaksi antar karakternya juga. Jadi ya gak selamanya anime ini cuma nyeritain Izumi sama Shikimori aja. Gak selamanya juga mereka berdua barengan terus. Karena anime ini juga nyeritain gimana interaksi Izumi sama Shikimori ke teman-teman sekelasnya yang lain. Gue tuh rasanya pas nonton anime ini dan ngelihat pertemanan antar karakternya, gue langsung keinget masa-masa gue sekolah dulu deh. Mantep sih anime ini. Kayaknya bakal jadi salah satu favorit gue di musim ini. Oke, itu aja first impression gue sama 5 anime baru di musim ini. Semuanya seru, semuanya punya hal yang menarik, dan pastinya gue juga rekomen ke kalian. Kelihatannya musim ini bakalan jadi salah satu musim yang menyenangkan. Soalnya selain kelima anime itu juga ada anime lain kayak Komi-san, anime Kaguya-sama, anime Tate no Yusha. Mungkin itu aja dari video kali ini. Gue pengamat anime, sampai jumpa di video selanjutnya.